Nama saya Eni Setiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan kedua, kelas 3. Hari ini terjadwal mengikuti ujian kinerja pada tanggal 24 November 2020. Berikut adalah kartu peserta ujian kinerja saya. Nah, inilah hasil video pembelajaran saya. Silahkan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-temanku. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pagi yang cerah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur diaturkan kepada Allah SWT, di mana pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali walaupun dalam keadaan virtual Zoom seperti ini, nggih, untuk pembelajaran kita. Tadi malam Bu Eni sudah menge-share kaitannya dengan video pembelajaran yang Bu Eni kirim melalui WhatsApp group. Sudah dipelajari semua? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Nah, itu nanti adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, coba teman-temanku yang solih dan solihah, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, nggih. Sudah siap berdoa? Nanti tolong Mbak Safila dipimpin, nggih. Siap. Tangan diangkat ke bergerak kiri mulai. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma untuk dapat memahaminya doa minta petunjuk. ya Allah, arina Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kita sudah berdoa, semoga nanti kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu ini. Teman-temanku yang solih, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, karena pahlawan sudah berjuang sedemikian rupa dengan gigihnya, kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Silakan Bu Eni minta teman-teman berdiri. Stand up please. Stand up please. Sudah? Nah, nanti dalam hitungan ketiga, teman-teman menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap?
Ye. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Selanjutnya, ini punya beberapa gambar. Nah, ini gambarnya. Nah, ini ada beberapa gambar. Nah, ini kira-kira gambar apa teman-teman, G? Pahlawan. Bagus sekali. Gambar pahlawan. Gambar yang pertama, ini kira-kira namanya siapa? Siapa namanya? Iya. Siapa? Halo, namanya siapa ini gambar pertama? Dewantara. Ini adalah Gajah Dewantara. Kalau yang satu yang ini? Pangeran Diponegoro. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Terakhir? Jenderal Sudirman. Nah, ini semua adalah pahlawan-pahlawan yang telah memperjuangkan negara kita. Nah, sebagai penerus bangsa, nah kita itu harus meneruskan perjuangan para pahlawan. Nah, oleh karena itu, sebagai siswa utamanya bagi teman-teman itu untuk meneruskan perjuangannya itu teman-teman harus mengamalkan sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya yang pertama adalah bekerja keras. Nah, bekerja keras itu dalam artian teman-teman itu belajar dengan giat, pantang menyerah, terus kemudian teman-teman harus rela berkorban. Berkorban apa? Berkorban semuanya, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah perilaku-perilaku yang dimiliki oleh pahlawan yang wajib kita tiru. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kaitannya dengan materi pengamalan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dimiliki oleh pahlawan. Tujuan pembelajaran kita hari ini nanti yang pertama yaitu setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menganalisis sikap kepahlawanan yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Yang kedua, nah nanti melalui pengamatan gambar, nanti akan gue sediakan gambar, itu nanti teman-teman menganalisis dan membuat laporan terkait gambar itu, memberikan pendapat. Nah, laporannya berupa pendapat. Nanti itu dikerjakan di LKPD. Terus selanjutnya, yang ketiga, melalui pengamatan teks, siswa mampu menganalisis panjang pendek nada pada lagu. Dan terakhir, nanti setelah kita mengamati teks dan berlatih, kita nanti akan belajar menyanyikan lagu Hari Merdeka. Nah, selanjutnya, Bu Eni share screen ya, kaitannya dengan materi hari ini, tolong dilihat. Sudah nampak? Lanjut. Tujuan kita hari ini tadi yang sesuai dengan Bu Eni bacakan. Lanjut. Selanjutnya adalah materi kita hari ini. Coba pasangkanlah. Gambar Bu Eni punya beberapa gambar. Ada 1, 2, 3, 4 yang berkaitan dengan pahlawan. Ini semua gambar keempat ini adalah pahlawan.
nanti gambar yang sebelah kiri ini teman-teman pasangkan dengan gambar yang sebelah kanan, terus sesuai dengan profilnya masing-masing. Coba gambar yang pertama, Bu Eni minta Mas Alfarizi. Itu gambar apa nggih? Pahlawan Patimura. Oh, Patimura. Coba kita lihat. Betul apa tidak nggih? Oh ya, betul sekali. Patimura itu adalah pahlawan dari Maluku. Selanjutnya gambar yang kedua. Coba Mas Budi. Cut Nyak pahlawan. Oh, Cut Nyak. Coba kita lihat. Cut Nyak. Oh ya, betul sekali. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Mbak Luffy. Insinyur Soekarno. Oh, betul sekali. Insinyur Soekarno. Kita coba lihat. Iya, tepat. Insinyur Soekarno. Pintar sekali teman-teman hari ini. Selanjutnya yang terakhir adalah Mbak Nadia. Sultan Hasanuddin. Coba kita cek. Ya, hebat sekali teman-teman. Lanjut. Nah, amatilah gambar yang pertama. Kita lihat gambar ini tadi gambar apa? Patimura. Ini gambar Patimura. Nah, betul sekali. Nah, Patimura. Ada yang bisa membantu membacakan? Mbak Luffy, tolong dibacakan, nggih. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1807. Patimura melawan kejaman Belanda dengan gigih dan pantang menyerah. Patimura pada tahun 1817 berhasil merebut benteng Duursede di Saparua. Pahlawan Patimura meluaskan ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Ya, terima kasih. Itu kaitannya dengan sejarah Kapitan Patimura. Nah, beliau adalah pejuang dari Maluku yang lahir pada tanggal 8 Juni 1783, meninggalnya pada tanggal 16 Desember 1817. Kemudian Patimura itu merebut benteng yang namanya adalah Benteng Duursede di Saparua dan meneruskan perjuangannya melawan sekutu, meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Selanjutnya, coba gambar apa ini, Mas Andes? Pahlawan Cut Nyak. Oh iya, betul sekali. Coba kita lihat. Ya, pinter sekali teman-teman, dapat jempol 2. Selanjutnya, Cut Nyak itu adalah pahlawan wanita di Indonesia. Selain Cut Nyak itu masih banyak pahlawan-pahlawan yang lainnya yang ada di Indonesia. Cuman di sini Bu Eni menampilkan adalah Cut Nyak. Beliau ini adalah seorang bangsawan yang agamis. Dia berjuang dengan gigih bersama suaminya yang kedua untuk melawan Belanda. Suaminya yang pertama itu dia sudah dibunuh oleh Belanda, terus kemudian dia menikah lagi dengan suami yang kedua ini, terus kemudian dengan suami yang kedua ini dia juga berjuang bersama. Nah, suami yang kedua ini berpura-pura mendukung Belanda. Nah, akhirnya ketahuan kalau dia itu berbohong sama Belanda, langsung dibunuh seperti itu. Selanjutnya, coba perhatikan video berikut ini. Nah, video ini teman-teman, silakan nanti teman-teman amati dengan betul, karena di dalam video ini terdapat sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila-sila pada Pancasila.
Ya, ini nanti akan nyambung ke tugas berikutnya. Tolong diamati betul-betul. Paham? Paham? Paham. Ya, boleh putar. Pahlawan adalah orang yang melakukan perbuatan baik terhadap orang lain tanpa dilandasi keinginan untuk mendapatkan pujian atau imbalan. Pahlawan juga disebut orang yang telah berjasa pada negara. Sedangkan patriotisme yaitu sikap yang mewujudkan semangat cinta tanah air untuk bersedia mengorbankan segala-galanya. Pahlawan yang berjuang untuk negara memiliki jiwa patriotisme untuk kejayaan bangsa dan negaranya. Para pejuang kemerdekaan disebut mewujudkan Indonesia yang merdeka. Pahlawan pada masa penjajahan adalah mereka yang gugur dalam membela negara. Para pejuang menggunakan senjata seadanya, misalnya bambu runcing, keris, panah, pedang. Para pejuang berani mengorbankan harta, benda, waktu, pikiran, jiwa, raga, dan nyawa untuk kepentingan bangsa dan negara. Berkat pengorbanan para pahlawan, sekarang kita dapat menikmati kemerdekaan. Tugas dan tanggung jawab kita sekarang adalah menjaga tetap utuhnya bangsa negara kita dan mengisi kemerdekaan dengan membangun serta dapat mewarisi sikap-sikap para pahlawan. Kamu telah belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan. Sikap-sikap tersebut telah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Apakah nilai-nilai tersebut mencerminkan sila Pancasila? Nah, pelajari di bawah ini ya, sobat belajar. Perhatikan. Di sini ada sikap, definisi. Nah, ini loh teman-teman, tolong diperhatikan betul yang bagian ini. Karena ini nanti akan berkaitan dengan tugas teman-teman berikutnya. Keberanian adalah suatu sikap untuk berbuat sesuatu, mengambil tindakan dengan tidak terlalu merisaukan hal buruk. Contohnya, berani beramal dengan sifat terpuji, berani menjauhi sifat buruk, berani menghadapi kritikan, berani memberikan kritikan yang menyenangkan, berani menghadapi kegagalan. Ini termasuk sila yang kedua. Nah, itu termasuk sila yang kedua. Kemudian yang kedua, sikap rela berkorban. Yang artinya, adanya kesediaan untuk memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain walaupun memberikan penderitaannya bagi diri sendiri. Contohnya, ikut kerja bakti, ikut menjaga keamanan kampung, menyingkirkan benda berbahaya, dan yang lainnya. Ini termasuk sila yang ketiga. Kemudian, sobat belajar, untuk yang nomor 3, sikap membela kebenaran dan keadilan. Membela keadilan maksudnya tidak memihak kepada sesuatu yang telah diketahui salah. Contohnya, menjaga keamanan kampung, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, tidak bersifat boros, dan yang lainnya. Ini termasuk sila yang kedua. Selanjutnya, sobat belajar, sikap pahlawan cinta tanah air. Cinta tanah air artinya suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya. Nah, itu untuk yang cinta tanah air. Jadi, di situ ada banyak contohnya untuk cinta tanah air. Selanjutnya yang nomor 5, pantang menyerah. Pantang menyerah artinya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contohnya, selalu berusaha menjadi yang terbaik, menjadikan jalan sebagai suatu loncatan, sabar dan selalu berusaha, kemudian belajar dengan giat dan tekun, kemudian selalu optimis. Itu termasuk sila yang ketiga. Nah, itu adalah video yang berkaitan dengan sikap yang sesuai dengan sila-sila pada Pancasila. Tugas kalian selanjutnya, yang pertama nanti teman-teman menuliskan sikap kepahlawanan dan menghubungkan dengan nilai-nilai Pancasila.
Nah, itu nanti teman-teman buat dalam sebuah laporan tentang pendapat terhadap tindakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sebuah gambar yang Bu Eni sediakan. Nah, pada LKPD-nya Bu Eni itu nanti ada yang pertama nanti teman-teman menjawab sikap-sikap kepahlawanan minimal nanti 3 sesuai dengan sila yang Bu Eni tentukan. Terus kemudian yang kedua itu ada beberapa gambar. Itu nanti teman-teman saya minta untuk memberikan pendapat dari gambar itu. Nah, semua tugas teman-teman itu ada pada link yang ini, yang di bawah ini. Nah, link ini nanti akan Bu Eni kirim melalui WhatsApp group. Terus kemudian nanti teman-teman silahkan mengerjakan. Waktu pengerjaan itu nanti sampai jam 9 malam. Seperti itu. Dari tugas yang pertama ini sudah paham apa belum? Nanti tugasnya bentuknya seperti ini. Bentar ya, Bu Eni lihatkan. Tugasnya nanti bentuknya lembar kerja seperti ini. Nah, ini di sini ada lembar kerja peserta didik kelas 4. Nanti teman-teman di sini mengisikan nama lengkap loh ya. Nomor absen. Terus kemudian nah, ini nomor 1 ini tuliskan 3 sikap yang mengaplikasikan nilai Pancasila sila kedua. Ada lagi, tuliskan 3 sikap yang mengaplikasikan nilai Pancasila sila ketiga. Kalau teman-teman tadi mendengarkan video yang Bu Eni share, yang Bu Eni putar barusan, itu tadi teman-teman bisa mengerjakan. Mudah, sangat-sangat mudah. Bahkan di video yang Bu Eni kirim tadi malam itu juga ada. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu teman-teman itu, ini ada gambar. Gambar di sini, ini adalah gambar yang berkaitan dengan sila Pancasila. Nah, menyumbang untuk bencana alam. Ini sampean tulisi di sini, pendapatmu apa? Oh, ini sesuai dengan sila Pancasila sila ke berapa? Karena apa? Seperti itu, dijelaskan alasannya. Seperti itu. Ini di sini ada 5 soal, 5 gambar. Nanti teman-teman silakan mengerjakan seperti itu. Ini kaitannya dengan LKPD. Lanjut. Kaitannya dengan ini tadi sudah. Terus kemudian selanjutnya, nah, berkat perjuangannya pahlawan teman-teman, Indonesia itu bisa mencapai kemerdekaan yang sekarang kita rasakan. Oleh karena itu, untuk menghargai jasa para pahlawan, ayo coba sekarang kita bernyanyi lagu Hari Merdeka. Perhatikan video berikut ini mengenai panjang dan pendek pada lagu. Diamati betul-betul ya, nanti biar teman-teman bisa mengerjakan. Nah, itu nada adalah bunyi yang beraturan dan mempunyai frekuensi yang tunggal. Nah, ketika bernyanyi terdapat nada panjang dan nada pendek. Nah, ini utamanya di sini. Nada 2 ketukan 7 sama 6 itu ada 1 titik di belakangnya. Jadi, nadanya diperpanjang 1 ketukan. Seperti itu. Nah, kalau ada titik ini loh, setelah angka kok ada titik, berarti dia dinyanyikan 2 ketukan. Tapi kalau yang seperti bawahnya, setelah 7 kok enggak ada titiknya, berarti dia hanya 1 ketukan. Dari sini ada yang ditanyakan enggak? Kaitannya dengan panjang pendek pada nada.
Tidak. Oh, tidak. Nggih. Sudah jelas? Paham? Sudah. Jelas. Kita lanjutkan untuk videonya. Nah, videonya sudah habis. Nah, di sini coba kita amati. Dari teks lagu itu, kira-kira yang mempunyai panjang 2 ketukan itu yang mana? Ada yang bisa menjawab? Tadi nada 2 ketukan itu ketika setelah angka itu ada titiknya. Kira-kira yang mana? Mas Andes bisa? Yang nada apa? Yang nada apa itu kira-kira? Mas Andes bisa bersuara? Yang mana? Yang setelah angka itu ada titiknya, itu adalah yang 2 ketukan. Kira-kira yang mana? 17 tahun 45. Oke, stop sebentar. Itu berarti yang ini nggih Mas Andes, yang ini ya. 3 titik itu ya, yang ada titik-titiknya itu nggih berarti yang 2 ketukan. Kalau yang lainnya itu maka dia adalah 1 ketukan. Apa? Sudah bisa apa belum? Sudah. Oke, berarti teman-teman Bisa. hebat. Oke, ya sudah. Kalau memang sudah, coba kita perhatikan bersama-sama lagu ini nanti terus kemudian setelah kita mengamati video ini, teman-teman nanti menyanyikan bersama-sama, terus kemudian ada tugas dari Bu Eni. Sambil bernyanyi bisa. Persiapan. Ada syairnya ini. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan. Nah, teman-teman, setelah berlatih, tugas kalian yang pertama yaitu tugas kalian yang kedua berarti yang kedua menyanyikan lagu Hari Merdeka tadi secara individu, kemudian di video, di video terserah mau video sendiri atau video orang tua. Nah itu nanti hasil dari video lagumu itu silakan dikirim pada grup kelas. Sudah paham? Paham. Paham, itu nanti tugas-tugas teman-teman itu silahkan paling lambat jam 9. Jam 9 malam loh ya, nanti bersamaan dengan tugas evaluasi yang akan Bu Eni sampaikan nanti pada kegiatan penutup. Selanjutnya, ini adalah pengayaan, ini nanti bagi teman-teman yang sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal, itu nanti ada tugas tersendiri mengamati teks lagu Indonesia Raya, lingkarilah nada-nada yang panjang. Jadi nanti tugas dari teman-teman itu nanti akan mendapatkan feedback dari Bu Eni, siapa-siapa yang teman-teman itu kok sudah mendapatkan nilai yang di atas KKM, tugas teman-teman selanjutnya yaitu ini. Lagu Indonesia Raya nanti kan teman-teman punya buku lagu itu. Nah, di buku lagu itu nanti sampai melingkari nada-nada yang termasuk nada-nada yang panjang. Nada-nada panjang itu adalah nada-nada yang mempunyai 2 ketukan. Tadi. Selanjutnya, bagi teman-teman yang nilainya di bawah KKM, nah itu ada remedialnya. Nah, tugasnya adalah mencari 3 pahlawan selain yang sudah Bu Eni jelaskan. Terus kemudian dari pahlawan itu teman-teman temukan sikap-sikap yang dimilikinya yang sesuai dengan sila pada Pancasila.
Seperti itu. Nah, ini adalah motivasi. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Jadi sikapnya teman-teman itu yang seperti apa? Itu adalah otomatis adalah sikap yang jelek, yang bisa menjatuhkan teman-teman sendiri. Nah, maka dari itu bersikaplah yang baik. Seperti itu. Nah, habis. Nah, dari materi yang telah Bu Eni jelaskan tersebut, itu kira-kira dari teman-teman ada yang ditanyakan enggak? Ya. Ada? Sudah hebat sekali. Sudah, coba. Kalau sudah memang benar-benar bisa. Bu Eni tanya. Hari ini tadi kita belajar mengenai apa? Coba yang pertama, belajar tentang pahlawan. Yang kita pelajari dari pahlawan itu apanya? Apa? Apanya? Semangat dan pahlawan. Itu semua berarti termasuk dari sikapnya, ya. Iya. Betul sekali. Itu semua adalah sikap-sikap yang dimiliki pahlawan. Nah, setelah mempelajari sikapnya tadi, selain sikap pahlawan yang sesuai dengan Pancasila pada Pancasila itu, terus kemudian teman-teman belajar apa lagi tadi? Yang kedua. Ada pada lagu. Pinter, jempol 2. Panjang pendek nada pada lagu. Tadi kita mengamati lagu Hari Merdeka ya. Terus kemudian kita melihat panjang pendeknya, terus kemudian kita berlatih bernyanyi juga. Nah, kesemuanya itu adalah materi yang Bu Eni sampaikan hari ini. Semoga apa yang Bu Eni sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman, nggih. Materinya masih semangat ya, walaupun sudah capek-capek dari tadi mendengarkan. Alhamdulillah teman-teman semuanya masih semangat. Nah, itu semua tadi adalah materi yang kita pelajari. Pesan dari Bu Eni, teman-teman. Tolong teman-teman bersikaplah sesuai dengan sikapnya pahlawan. Karena apa? Sikapnya pahlawan itu sikap yang sangat baik, yang sesuai dengan sila Pancasila, yang patut kita tiru, misalnya gigih. Gigih dalam apa? Dalam belajar, dalam berusaha apapun, pantang menyerah. Itu harus teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Nah, untuk tugas selanjutnya, teman-teman, ini nanti ada evaluasi. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini. Tolong nanti teman-teman dilihat. Nah, ini adalah evaluasinya buat teman-teman untuk menambah pengetahuannya teman-teman selain dari LKPD tadi. Nah, ini nanti evaluasinya teman-teman kerjakan. Mudah sekali, tinggal mengisi nama, nomor absen, terus kemudian ini semua soal adalah pilihan ganda. Ada 5 soal pada masing-masing muatan. Jadi 5 soal PPKN, 5 soal SBDP. Nah, ini nanti teman-teman langsung mengerjakan paling lambat pukul 9 malam bersama LKPD pengumpulannya. Tapi kalau teman-teman kok hari ini, Bu, saya langsung mengerjakan, ya silakan. Kalau teman-teman memang sudah katakan senggang atau orang tuanya bisa mendampingi mungkin, atau apa itu teman-teman kok pengen mengerjakan tadi setelah mendengar penjelasan Bu Eni kok langsung termotivasi untuk mengerjakan, monggo bisa dikerjakan.
Terus selanjutnya, ini mengerjakannya bagaimana, Bu? Nah, mengerjakannya ini nanti melalui link evaluasi yang akan Bu Eni kirim melalui WhatsApp grup juga bersamaan dengan link LKPD-nya. Sudah paham? Sudah jelas? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Nah, itu saja yang bisa Bu Eni sampaikan hari ini. Ada kurang lebihnya nanti Bu Eni mohon maaf. Sebelum Bu Eni tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa bersama. Coba Mas Andes dipimpin doanya. Monggo. Kita berdoa. Iya. Kita berdoa. Kepada Allah. Berdoa mulai. Innal insana lafi husrin illal ladzina amanu illal ladzina bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amal solih dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya mentaati terima kasih teman-teman yang sudah solih hari ini, tertib hari ini, semangat belajarnya hari ini. Bu Eni berikan ucapan terima kasih 2 jempol. Ya, itu nanti terus kemudian nanti terakhir pengumpulan jam 9. Oke. Setelah nanti Bu Eni kirim linknya melalui WhatsApp group, teman-teman langsung mengerjakan kemudian melalui jelas? Nah, paham? Paham. Nah, dari Bu Eni ada kurang lebihnya Bu Eni, mohon maaf. Bu Eni tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Nah, sekian dari Bu Eni, ada kurang lebihnya Bu Eni, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.